Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast. Di episode kali ini gue pengen sharing tentang bagaimana caranya handover pekerjaan kepada teman sesama karyawan atau bawahan kalian. Nah, sharing ini memang gue tujukan buat orang-orang yang kebetulan dia itu resign tapi memiliki beberapa pekerjaan yang belum selesai sehingga memang harus dalam tanda kutip diwariskan kepada teman kerja atau mungkin bawahannya. Terlebih nih para manajer atau enggak supervisor. Biasanya ini para supervisor, manajer dan juga orang-orang yang resign itu mereka itu diberikan waktu dalam kurun waktu tertentu untuk mempersiapkan beberapa pekerjaan yang harus di handover kepada bawahannya. Entah kurun waktunya itu 2 minggu, seminggu, bahkan 1 bulan. Kalau di kantor gua kemarin itu sekitar 1 bulan gua mempersiapkan banyak hal untuk gua handover kepada bawahan gua. Awalnya gue cukup bingung ya karena bisa dibilang ini adalah pengalaman pertama gua untuk memberikan handover kepada bawahan gua, dan juga gue nggak ada bantuan atau instruksi dari atasan. Jadi gue benar-benar harus mempersiapkan sendiri apa aja sih pekerjaan yang harus gue handover kepada bawahan gue. Makanya gue mulai coba-coba searching lalu menerapkan apa aja yang udah gue searching tersebut. Makanya karena gue udah melakukan ini, gue berani sharing. Dan semoga ketika kalian menerapkan cara yang gue lakukan ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga proses handovernya itu tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena kan eh, masalah pekerjaan itu sangat berpengaruh dengan kondisi kantor. Jangan sampai ketika kalian resign justru hal itu memberikan track record yang buruk kepada track record pekerjaan kalian, portofolio kalian, hanya karena kalian gagal dalam melakukan handover pekerjaan atau lalai lah seperti itu. Tapi sebelum gua ngasih beberapa step by step dan tipsnya itu, gue pengen ngasih tau dulu apa pentingnya handover itu dan kenapa kalian harus melakukan handover. Sebenarnya alasan utama orang-orang itu harus melakukan handover pekerjaan adalah agar flow pekerjaan yang ada di kantor tersebut tidak menjadi kacau atau berantakan. Percaya atau tidak, kalau lu nggak melakukan handover secara benar, hal itu bisa mengganggu atau merugikan dari sisi perusahaan tempat lu bekerja dulu dan juga dari sisi elunya. Pertama dari sisi perusahaannya, ketika lu melakukan handover dengan tidak benar, perusahaan tersebut akan ibaratnya flow-nya menjadi kacau sehingga karyawan-karyawan yang bekerja di kantor tersebut pekerjaannya bertambah tanpa ada instruksi yang jelas dari elu. Padahal kan elu adalah mantan manajernya seperti itu. Lalu dari segi diri kita sendiri, apa yang membuat kita rugi? Kemungkinan karena instruksi kita tidak jelas, kita akan dikontak kembali oleh karyawan-karyawan atau teman-teman kerja kita untuk ditanyai, apa sih pekerjaan yang kemarin lo tinggalin? Tolong dong jelasin lagi seperti itu. Dan gua rasa kalau lu udah masuk ke tempat kerja yang baru, lalu ditanyain dengan tentang pekerjaan yang lama, lu akan sangat terganggu oleh hal itu. Selain karena terganggu, track record lu pun akan menjadi buruk karena nanti di mata kolega lu di kantor yang terdahulu itu, lu akan dicap sebagai orang yang lalai dalam melakukan handover dan kadang bisa dianggap tidak bertanggung jawab. Dan ini akan menjadi referensi yang buruk kepada HRD di kantor tempat lu akan bekerja nanti kalau memang lu belum diterima kerja di sana. Oleh karena itu, lakukanlah handover dengan benar, setidaknya sekitar 80% sampai 90% semua pekerjaan telah kalian deliver kepada teman kerja atau mungkin bawahan kalian. Kenapa 80 sampai 90% gue bilang? Karena ya memang agak sulit sih kalau benar-benar bisa mendeliver semua pekerjaan kepada bawahan secara langsung alias 100%. Tapi kalau memang bisa, oke, bagus. Cuma masalahnya adalah orang-orang yang telah kita tinggalkan pekerjaan itu perlu beradaptasi untuk benar-benar mengelola pekerjaannya sendiri, sehingga ketika kita benar-benar pergi, kadang-kadang mereka pun masih mengontak kita untuk bertanya. Jadi kalau dari pengalaman gue pelan-pelan aja. Jadi udah gue kasih nih 80-90%, dan ketika gue resign sisanya itu sekitar perintilan-perintilannya itu gue baru serahkan sambil mensupport teman kerja gue atau bawahan gue secara perlahan-lahan, baik
WhatsApp atau mungkin by ya alat komunikasi lainnya lah seperti itu. Oke, jadi kita mulai masuk ke step by step bagaimana caranya handover pekerjaan kepada teman kerja atau bawahan kita. Yang pertama, buatlah list dari apa saja yang harus lu handover kepada kolega kerja lu. Nah, ini menariknya nih. Ini salah satu topik skripsi gua. Dengan kita membuat sebuah list atas beberapa task atau pekerjaan yang akan kita berikan kepada bawahan kita, hal itu bisa membantu menjadi lebih efektif karena apa, kita mencatat apa saja sih perintilan atau detail-detailnya sebelum benar-benar mendeliver sehingga baratnya lebih rapi lah. Lalu di dalam list tersebut setelah kita catat apa saja yang memang harus dideliver kepada bawahan kita atau teman kerja kita, tunjuklah mana yang menjadi prioritas utama, mana yang harus mereka ketahui terlebih dahulu. Tujuannya membuat prioritas ini adalah kita bisa mendahulukan mana sih pekerjaan yang memang harus mereka ketahui terlebih dahulu, mereka harus kerjakan terlebih dahulu, mereka biasakan terlebih dahulu, sehingga ibaratnya kalian itu nggak cekokin mereka sampai mabok lah. Ibaratnya perlahan-lahan yang pasti mereka paham dengan pekerjaan yang kalian berikan pada mereka, seperti itu. Lalu yang kedua, memberikan dokumen-dokumen penting kepada teman kerja kalian. Nah, kalau bicara soal dokumen nih, pasti di antara kalian yang kerja-kerja itu, dokumennya pasti saat ini masih berantakan lah. Entah di folder di komputer, laptop, atau mungkin di meja-meja kertas-kertas berantakan. Dan hal itu wajar banget terjadi. Disinilah menjadi kesempatan kita untuk merapikan dokumen tersebut, karena ketika kita ingin memberikan kepada kolega kerja kita itu, dokumen tersebut harus rapi dan tersusun secara terurut juga. Dengan begitu, ketika kolega kerja kita itu membaca dokumen tersebut dan untuk memahaminya, mereka menjadi lebih mudah paham dan tidak bingung. Tapi, menyerahkan dokumen tersebut bukan cuma untuk mereka baca. Tugas kalian adalah menjelaskan apa saja nih fungsi dokumen tersebut, bagaimana cara mengurusnya, dan apa yang akan terjadi ketika dokumen ini mungkin sudah expired, apa yang harus mereka lakukan. Sembari membahas soal dokumen tersebut, kalian juga bisa menjelaskan tentang flow pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen. Karena kalau kita bicara tentang yang namanya dokumen perusahaan, hal ini bisa dibilang cukup penting dan krusial ya. Jadi benar-benar orang yang kalian handover itu harus benar-benar paham flow pekerjaannya. Karena kalau tidak, salah dokumen saja sudah bisa mengganggu tuh kinerja dari perusahaan tempat kalian bekerja dulu. Lalu poin ketiga adalah untuk masalah yang bersifat teknikal, sebaiknya kalian demokan kepada teman kerja atau kolega kalian. Hal ini terjadi di kantor gua karena memang gua juga bekerja di segi teknikal juga. Mungkin kalau masalah dokumen masih bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi ketika udah berhubungan dengan teknikal, misalnya coding, lu perlu menunjukkan kepada kolega lu bahwa codingan ini bekerja seperti ini dan flow-nya seperti ini. Tapi kalau untuk masalah teknikal ini kita tidak perlu memandu benar-benar dari awal ya. Karena biasanya yang teknikal itu akan lebih mudah dipahami dengan praktek. Biarkanlah mereka mencoba dulu. Kemudian ketika mereka itu sudah mulai ada pertanyaan, buka kuping kalian dan jawablah juga pertanyaan-pertanyaan mereka dengan mempraktekkan secara langsung. Dengan begitu mereka akan lebih paham. Lalu poin keempat yaitu menyerahkan beberapa kontak penting dan juga link-link yang ibaratnya cukup penting pada kolega kalian. Hal ini bisa dibilang masuk ke dalam dokumen juga, tapi kenapa gue pisahin? Karena kalau dokumen itu sangat berpengaruh karena ibaratnya dokumen itu menjadi penanda hubungan perusahaan elu. Sedangkan kalau link ini atau kotak-kotak ini lebih ke arah informasi yang memang harus mereka miliki. Tujuannya memberikan kontak ini dan juga link-link yang udah kalian catat itu adalah agar ketika mereka itu bingung, mereka bisa menanyakan langsung kepada klien yang bersangkutan atau mungkin membuka link yang sudah ada. Karena ketika kalian resign itu, kalian memang sudah putus kerja, tapi hubungan antara perusahaan dengan klien itu harus diteruskan meskipun kalian sudah tidak bekerja di sana.
sehingga harus ada yang mewariskan hubungan tersebut. Oleh karena itu memang harus kalian berikan kontak-kontak kliennya kepada bawahan kalian. Di kesempatan ini pun kalian bisa menjelaskan tentang karakteristik dari klien kalian itu seperti apa, bagaimana cara menghadapinya, kemudian apa yang dia inginkan, bagaimana cara menyenangkan klien. Karena balik lagi, setiap klien itu berbeda-beda. Ketimbang mereka itu langsung ketemu klien, lalu mereka mempelajarinya secara langsung, kalian bisa memberikan gambaran kepada mereka, sehingga mereka itu punya persiapan yang lebih baik ketika menghadapi klien tersebut. Toh namanya juga mempertahankan hubungan kan. Kalau seandainya mulai dari awal itu artinya membangun hubungan lagi. Tujuannya itu di sini adalah mempertahankan hubungan dengan klien. Cara lain yang bisa kalian lakukan untuk mengenalkan klien kalian dengan kolega kalian atau bawahan kalian adalah ketika kalian meeting di sela-sela waktu kalian yang terakhir itu, kalian bisa ajak nih teman kalian atau kolega kalian untuk bertemu dengan klien lalu memperkenalkan mereka langsung kepada kliennya. Di situ kalian juga bisa menjelaskan bahwa selama proyek berjalan ini nanti proyek ini akan dialihkan kepada kolega kalian, sehingga klien itu merasa oh oke, berarti kalau kedepannya gue ada masalah gue bakal ngontek orang ini, sehingga kalian juga bakal terhindar nih dari kontekan-kontekan maut dari klien yang belum tahu kalau kalian itu bakal resign, seperti itu. Kemudian untuk link-link yang gue maksud di sini itu biasanya berisi file-file berupa login password. Nah, login akun-akun yang ada lah di kantor tersebut harus kalian serahkan. Jangan sampai ketika kalian udah cabut nih, kolega kalian mau masuk ke akun ini atau enggak ke aplikasi ini tapi nggak bisa karena login akunnya belum kalian kasih, kan kasihan juga jadinya, kalian digangguin lagi. Dan juga biasanya ada file-file pendukung ya, misalnya template dokumen, lalu template presentasi, dan itu juga cukup membantu bawahan atau kolega kerja kalian itu untuk mempertahankan flow dari perusahaan atau flow pekerjaan yang sudah kalian bangun selama bertahun-tahun. Nah, itu jadi 4 poin utama apa yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin melakukan handover pekerjaan kepada kolega kerja kalian. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan atau bisa dibilang ini menjadi tips and trick juga buat kalian ketika kalian ingin handover. Yang pertama, komunikasi secara langsung. Usahakan ketika kalian melakukan step by step tadi, kalian harus melakukannya secara langsung. Secara langsung di sini artinya kalian harus tatap muka, jangan by WhatsApp, jangan by email, jangan by apa. Tujuannya adalah ketika ada masalah, ketika ada hal yang mereka bingungkan, kalian bisa membantu menyelesaikan pekerjaannya di saat itu pula. Lalu yang kedua, bangun relasi yang baik dengan kolega kerja kalian tersebut. Karena ketika kalian melakukan handover, artinya kalian dalam tanda kutip menambah pekerjaan mereka. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Oleh karena itu, berusahalah membangun relasi yang baik dengan kolega kalian. Buatlah mereka merasa nyaman ketika kalian melakukan handover tersebut atau mungkin di sekitar kalian. Kalian bisa coba dengan berkata yang ramah, jangan ngegas, lalu ajak ngobrol di sela-sela santai, jangan urusan pekerjaan mulu karena itu bakal bikin mumet. Atau bahkan kalian itu bisa ngajak mereka itu hangout setelah jam kerja nanti. Tujuannya ingin membangun relasi yang baik dengan kolega kerja kalian, sehingga ketika kalian resign pun mereka itu masih bisa berkontak langsung lah dengan kalian dan nggak segan gitu. Lalu yang ketiga, deliver satu persatu perlahan-lahan. Karena setiap orang itu daya pemahamannya itu kan berbeda-beda. Jadi usahakan ketika kalian memberikan satu pekerjaan kepada mereka, satu handover kepada mereka, biarkan mereka memahami satu dulu. Ketika mereka sudah paham baru berikan yang lain. Pokoknya kalian manfaatkan task list yang udah kalian buat tersebut dan juga prioritasnya mana yang harus mereka pahami terlebih dahulu. Karena balik lagi ya, kalau seandainya kalian langsung handover secara keseluruhan, lalu mereka pekerjaannya jadi numpuk, akhirnya mereka mumet, alhasil pekerjaannya malah jadi terbengkalai dan akhirnya kalian malah gagal, hubungan kalian malah bisa rusak. Justru itu hal yang pengen dihindari oleh orang yang ingin resign dari perusahaannya. Jadi lakukanlah secara perlahan-lahan.
Lalu poin terakhir atau tips and triknya adalah terus keep kontak dengan kolega kalian meskipun kalian sudah resign. Tujuannya adalah mungkin ada beberapa pekerjaan yang belum kalian deliver, seperti gue bilang tadi 80-90% sudah deliver. Disitulah kalian bisa deliver perlahan-lahan. Biarkanlah mereka itu beradaptasi dengan kondisi kantor tanpa bantuan dari kalian. Tapi tentunya mereka masih perlulah sedikit bimbingan. Tapi mungkin kalian membantunya tidak bisa semaksimal ketika kalian berada di kantor. Tapi tetap bantulah secara perlahan-lahan aja. Karena nanti ketika mereka sudah terbiasa, mereka udah paham dengan flow pekerjaannya tersebut, kemungkinan mereka pun nggak bakal ngontek lo lagi soal pekerjaan, tapi mungkin bakal ngontek kalau ngajakin hangout seperti itu. Nah, oke, jadi itu aja pembahasan di Opsiana Podcast episode 2 season kedua kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena Instagram Opsiana bakalan update untuk info-info menarik juga nih, karena gue juga bakalan mulai aktif juga nih di Instagram. Kalau dari kemarin kan janji-janji mulu nih, sekarang gue bener-bener udah punya lumayan banyak waktu, jadi pantau aja apa yang akan gue update di Instagram tersebut. So, gue rasa itu aja. Terima kasih udah mendengarkan. Thank you.